Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wantan, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lain dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus kepada Bapak Ibu yang telah dinyatakan untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2 di tahun 2024. Bapak Ibu, di kesempatan ini ada informasi terbaru bahwasannya jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2 2024 akan diundur. Dan apakah benar informasi tersebut Bapak Ibu? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Resmi diundur jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2. Kabar penting bagi seluruh peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. Badan Kepegawaian Negara BKN secara resmi mengumumkan adanya penyesuaian atau pengunduran jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2. Informasi krusial ini wajib diketahui oleh semua peserta agar tidak salah jadwal dan dapat mempersiapkan diri dengan lebih optimal. Pengumuman penting mengenai seleksi kompetensi P3K tahap 2 diundur ini tertuang dalam surat edaran resmi BKN nomor 1291/B datar KS.04.01/SD/K/2025 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2025. Surat edaran ini menjadi acuan resmi bagi seluruh instansi pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan rangkaian seleksi nasional P3K. Nah, alasan pengunduran jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2, mari kita lihat Bapak Ibu. Semula jadwal seleksi kompetensi P3K tahap kedua dirancang akan dimulai pada tanggal 17 April 2025. Namun berdasarkan surat edaran BKN terbaru, pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini diundur dan akan dimulai pada tanggal 22 April 2025. Menurut BKN, penyesuaian jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini dilakukan dengan pertimbangan utama untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif secara menyeluruh di semua titik lokasi ujian yang tersebar di berbagai daerah. BKN menekankan pentingnya finalisasi data peserta oleh administrasi melalui sistem SSCASN sebelum proses pengunduhan kartu ujian oleh peserta dapat dilakukan. Langkah finalisasi data ini sangat krusial untuk mencegah potensi kendala teknis saat pelaksanaan ujian dan memastikan seluruh proses seleksi kompetensi P3K berjalan dengan tertib, lancar, akuntabel, dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengunduran ini, maka jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2 yang terbaru dan berlaku secara nasional adalah dimulai pada tanggal 22 April 2025. Jadi ini dicatat Bapak Ibu bahwa akan dimulai pada tanggal 22 April 2025. Pelaksanaan ujian akan menggunakan sistem komputer asisten tes JAT BKN. Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi kompetensi P3K, BKN telah menetapkan pembagian sesi ujian per hari. Penting bagi peserta untuk mengetahui sesi ujiannya masing-masing yang akan tertera pada kartu ujian berikut rincian pembagian sesi ujiannya. Jadi ini sesinya Bapak Ibu dan juga jamnya. 1 hari Senin sampai dengan Kamis, Sabtu, dan Minggu 3 sesi per hari. Sesi 1 dimulai dari jam 6.30 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta, pemberian PIN, penitipan barang, body checking, peserta masuk ruang tunggu steril, perpindahan ke ruangan ujian. Kemudian jam 8 sampai jam 10 WIB. Pelaksanaan seleksi kompetensi durasi 130 menit. Sesi 2 dimulai dari jam setengah 10 sampai jam 11. Registrasi peserta, pemberian PIN, penitipan barang, body checking, peserta masuk ruang tunggu steril, perpindahan ke ruang ujian. Dan ujian dimulai dari jam 11 sampai jam 13.10. WIB pelaksanaan seleksi kompetensi. Durasinya sama 130 menit. Dan untuk sesi ketiga jam 12.30 sampai jam 14.00 registrasi peserta, pemberian PIN, penitipan barang, body casting, peserta masuk ruang tunggu steril, perpindahan ke ruangan ujian, dan ujian dimulai dari jam 14.00 sampai 16.10 WIB.
Durasinya juga sama 130 menit untuk hari Jumat, 2 sesi per hari dari jam 6.30 sampai jam 8 itu untuk registrasi peserta, pemberian PIN, penitipan barang, body checking, peserta masuk ruang tunggu steril, perpindahan ke ruang ujian, dan untuk pelaksanaan dimulai dari jam 8 sampai jam 10. Durasi sama 130 menit. Untuk sesi keduanya dari jam 13.00 sampai jam 15.30 registrasi peserta, pemberian PIN, penitipan barang, body checking, peserta masuk ruang tunggu steril, perpindahan ke ruang ujian. Dan dimulai ujian dari jam 14.30 sampai 16.40 dan durasinya 130 menit. Nah, peserta wajib hadir di lokasi ujian sesuai dengan jadwal sesi yang tertera di kartu ujian masing-masing dan mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan panitia. Nah, perlu juga diperhatikan Bapak Ibu, ini sangat penting, kartu ujian dan dokumen wajib yang harus disiapkan. Informasi detail mengenal tanggal pasti sesi dan lokasi ujian untuk masing-masing peserta akan tercantum pada kartu peserta ujian. Perlu diingat, peserta hanya dapat mengunduh dan mencetak kartu peserta ujian setelah instansi tempat melamar melalui finalisasi jadwal peserta melalui sistem SSCASN. Sesi hari H pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2020 tahap 2. Peserta wajib membawa 2 dokumen penting. Pertama, kartu tanda penduduk KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku. Dan kedua, kartu peserta ujian asli yang telah dicetak. Tanpa kedua dokumen ini, peserta tidak akan diizinkan memasuki ruang ujian dan mengikuti seleksi kompetensi P3K. Pastikan Anda menyimpan kedua dokumen ini dengan baik dan membawa saat ujian. Kemudian, agar juga ada koordinasi instansi penyelenggara. Untuk memastikan kelancaran ujian, BKN juga menginstruksikan setiap instansi penyelenggara untuk melakukan koordinasi intensif sesuai dengan lokasi ujian. Instansi pusat yang ujiannya di BKN pusat berkoordinasi dengan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Instansi pusat yang ujiannya di Kanrek atau UPTD BKN berkoordinasi dengan kepala unit terkait, dan instansi daerah yang melaksanakan ujian mandiri berkoordinasi dengan kepala kantor regional BKN di wilayahnya. Nah, untuk persiapan optimal menghadapi seleksi kompetensi P3K, dengan adanya pengunduran jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini, peserta memiliki waktu tambahan beserta hari untuk memantangkan persiapan. Memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk pelajari materi kompetensi manajerial, sosial, kultural, teknis, wawancara, dan berlatih soal-soal. Mengingat ujian menggunakan sistem CAT, BKN membiasakan diri. Format ujian berbasis komputer sangatlah penting untuk membantu Anda mengukur kesiapan dan berlatih secara efektif. ASN Institute menyediakan platform tryout P3K online berbasis CAT yang dirancang sesuai standar BKN. Dengan ribuan soal latihan yang mencakup semua materi kompetensi, Anda dapat mensimulasikan kondisi ujian sesungguhnya, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan membangun kepercayaan diri. Jangan sia-siakan waktu tambahan ini, maksimalkan persiapan Anda bersama ASN Institute. Jadi itu Bapak Ibu mengenai informasi jadwal ujian terbaru untuk P3K di tahap 2 ini, di mana sudah diundur. Kalau sebelumnya itu akan dimulai ya akan dimulai di tanggal 17 April. Tapi setelah diundur telah menjadi tanggal 22 April. Jadi semoga ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.